Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Untuk yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua, semoga kedua orang tuanya mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan beritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Dahat. Film ini dibintangi aktor Bollywood Sonakshi Sinha dan disutradarai oleh Rima Kakti. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Anjali adalah polisi wanita yang tangguh, Pargi adalah rekan kerja Anjali, Devi adalah atasan Anjali dan Pargi yang dikenal bijaksana, Anand adalah seorang guru. Suatu hari di kota Mandawa, provinsi Rajasthan, hiduplah seorang polisi wanita yang tangguh bernama Anjali. Anjali mempunyai kekasih bernama Sani. Mereka berdua tekun menjalani latihan bela diri. Di sisi lain, seorang guru bernama Anand sedang mengajar di sekolah. Selain menjadi guru, Anand juga menjadi ketua program mengajar gratis anak-anak kurang mampu di pelosok desa. Setelah mengajar, Anand pulang ke rumah. Anand mempunyai anak bernama Kapish dan istri bernama Fana. Fana bekerja sebagai pegawai hotel. Anand sangat mencintai Fana. Namun, semua itu berubah ketika Anand melihat chat WhatsApp Fana dengan teman kerja Fana bernama Jai. Fana dan Jai telah berselingkuh. Anand sakit hati kepada Fana. Anand diam saja dan bersikap seakan-akan tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Sejak perselingkuhan itu, perilaku Anand terhadap wanita berubah. Anand menjadi suka berkenalan dengan para gadis asing di pinggir jalan. Mayoritas gadis itu berasal dari kasta rendah yang miskin. Anand mendapatkan nomor handphone para gadis itu. Anand juga menggunakan nama-nama palsu ketika berkenalan dengan para gadis itu. Dari semua gadis yang Anand kenal saat ini, yang paling dekat adalah Krishna. Anand mengajak Krishna untuk kawin lari. Krishna pun bersedia. Krishna meninggalkan sepucuk surat untuk abangnya dan mengambil beberapa perhiasan. Subuh hari, Krishna keluar dari rumah dan kawin lari dengan Anand. Beberapa bulan kemudian, Anjali bekerja seperti biasa. Anjali dan rekannya bernama Pargi menghadap atasan mereka bernama Devi. Mereka bertiga sedang menangani kasus kawin lari. Si pria adalah pemuda muslim bernama Altaf, sedangkan si wanita bernama Rajni yang beragama Hindu. Keluarga Rajni adalah keluarga kaya dan terhormat yang berasal dari kasta tinggi. Anjali pergi ke KUA untuk mencari informasi. Ternyata benar bahwa Altaf dan Rajni sudah menikah. Malam hari, Fana bekerja seperti biasa di hotel. Setelah bekerja, Fana melakukan enjos-enjos dengan Jai. Pagi hari, abang Krishna bernama Murli datang ke kantor polisi. Murli terus mendatangi kantor polisi dan memohon kepada Pargi agar segera menemukan Krishna yang sudah lama menghilang. Namun Pargi cuek saja terhadap kasus hilangnya Krishna karena Krishna hanya kawin lari. Murli bingung dan mulai putus asa. Tak lama kemudian, politikus yang beragama Hindu bernama Mahipal berhasil menangkap Altaf. Mahipal dan para anak buahnya mendatangi kantor polisi dan berdemo. Mahipal mengatakan para gadis Hindu kasta tinggi tidak boleh menikah dengan pria kasta rendah, apalagi dengan pria yang berbeda agama. Mahipal lalu membawa Altaf ke hadapan Devi. Altaf ditahan sementara waktu di kantor polisi. Terlihat Pargi sangat tunduk kepada Mahipal. Melihat kekuatan Mahipal, Murli meminta tolong kepada Mahipal untuk mencari Krishna. Mahipal bersedia membantu. Mahipal mendesak Devi agar segera menemukan Krishna. Devi menyerahkan kasus Krishna kepada Anjali. Anjali langsung menginterogasi Murli. Murli mengatakan ia tidak tahu dengan siapa Krishna kawin lari. Krishna hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Devi menginterogasi Altaf dengan lembut. Altaf mengatakan ia dan Rajni saling mencintai.
Devi merasa kasihan dengan Altaf. Devi dan Anjali lalu mendatangi rumah Rajni. Mereka berdua bertemu dengan ayah Rajni bernama Thakur. Thakur tidak mempersilahkan Anjali masuk ke dalam rumahnya karena Anjali berasal dari kasta rendah. Devi meminta izin kepada Thakur untuk menemui Rajni namun ditolak. Sore hari, Pargi mendatangi Kapolsek hanya untuk cari muka. Kapolsek adalah polisi balul yang tidak berintegritas. Di sisi lain, Anjali mendatangi rumah Murli untuk mencari informasi. Ibunda Murli tidak peduli lagi dengan Krishna yang sudah menghancurkan kehormatan keluarganya dengan melakukan kawin lari. Malam hari, Anan masuk ke dalam mobil vannya. Mobil van itu adalah perpustakaan berjalan milik Anan. Perpustakaan berjalan itu Anan gunakan untuk mengajar anak-anak di pelosok desa secara gratis. Di dalam mobil van itu ada celah sempit yang tak terlihat. Di celah sempit itu Anan menyimpan koleksi foto para gadis kenalannya. Pagi hari, Anan, Fana, dan Kapis jalan-jalan bersama adik Anan bernama Shiv. Shiv adalah pengusaha toko emas. Mereka semua pergi ke rumah ayah mereka dan melakukan doa bersama. Setelah itu, mereka semua kembali pulang. Kapolsek menelpon Devi dan memerintahkan Devi untuk memindahkan Altaf ke penjara pusat kota. Devi tahu Altaf akan dibunuh oleh Mahipal di penjara pusat kota. Karena itu, Devi membuat rencana untuk menyelamatkan Altaf. Malam hari, Anjali makan bersama ibundanya. Ibunda Anjali terus mendesak Anjali agar segera mencari jodoh dan menikah. Namun Anjali cuek saja. Setelah makan, Devi menelpon Anjali dan memberitahu rencananya untuk menyelamatkan Altaf. Anjali dengan senang hati akan melakukan hal itu. Subuh hari, Devi dan Anjali menggunakan topeng dan menculik Altaf dari kantor polisi. Devi dan Anjali naik mobil curian berwarna biru dan mengantar Altaf ke pinggir jalan. Altaf lalu dipersilakan kabur ke luar kota. Setelah itu, Devi dan Anjali meletakkan mobil curian itu di pinggir jalan sepi. Tak lama kemudian, Kapolsek marah besar kepada Devi atas kaburnya Altaf. Kapolsek menyerahkan kasus Altaf kepada Pargi. Pargi akan mencari tahu siapa yang menculik Altaf. Terlihat Anan sedang di warnet dan melakukan video Skype dengan teman wanitanya yang bernama Padma. Seusai mengobrol dengan Padma, Anan pergi ke tempat sepi dan merapikan koleksi handphonenya. Anan lalu menggunakan SIM card lain dan menelpon para gadis lainnya. Setelah menelpon, Anan mencabut nomor SIM card-nya dan menyimpan nomor-nomor SIM card itu di dalam kotak. Di sisi lain, Pargi menemui pegawai cybercell bernama Kasim. Pargi memerintahkan Kasim untuk mencari tahu panggilan masuk ke nomor handphone Krishna. Setelah ditelusuri, nomor SIM card atas nama Javed sering melakukan panggilan masuk ke nomor handphone Krishna. Pargi yakin Javed lah yang kawin lari dengan Krishna. Pargi gegabah dan memberitahu hal ini kepada Mahipal. Mahipal marah karena Mahipal tahu Javed adalah seorang muslim. Mahipal dan para anak buahnya langsung menculik Javed. Mahipal dan para anak buahnya membawa Javed ke rel kereta api di luar desa. Devi marah kepada Pargi karena memberitahu informasi Javed kepada Mahipal. Anjali langsung bergerak untuk menyelamatkan Javed. Terlihat Mahipal dan para anak buahnya akan membunuh Javed dengan mengikat Javed di rel kereta api. Beruntung, Anjali datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Javed. Javed lalu dibawa kantor polisi terdekat dan diinterogasi. Javed mengatakan ia tidak tahu dan tidak kenal dengan Krishna. Nomor SIM card Javed selama ini dipakai oleh adiknya yang bernama Fatima. Beberapa bulan lalu, Fatima kawin lari dan menghilang. Javed dan keluarganya sudah melaporkan hal ini kepada polisi, namun kepolisian cuek saja. Devi, Anjali, dan Pargi kaget mendengar hal itu. Korban yang hilang bertambah lagi 1 orang.
Javed mengatakan ia tidak tahu Fatimah menikah dengan siapa. Fatimah hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Anjali sadar pola hilangnya Fatimah sama persis dengan pola hilangnya Krishna. Anjali yakin pelakunya adalah orang yang sama. Di hotel, Fana dan Jai membicarakan hubungan mereka. Fana meminta kejelasan kepada Jai. Jai mengatakan ia bersedia menikahi Fana asalkan Fana menceraikan Anand dahulu. Pargi terus mencari informasi mengenai penculik Altaf. Pargi pergi ke pom bensin dekat kantor polisi dan melihat rekaman CCTV. Di rekaman CCTV itu terlihat ada mobil biru yang melaju dengan kencang. Pargi curiga dengan mobil biru itu. Pargi akan mencari mobil biru itu. Besok pagi, Thakur dan Mahipal membawa Rajni ke kantor polisi. Devi menginterogasi Rajni terkait Altaf. Di sisi lain, Anand pergi ke rumah ayahnya. Sembari menyetir mobil van-nya, Anand menelpon salah satu kenalan gadisnya bernama Arti. Tak lama kemudian, Anand tiba di rumah sang ayah. Secara sembunyi-sembunyi, Anand pergi ke gudang bawah. Anand melebur beberapa perhiasan miliknya menjadi satu kotak kecil. Setelah itu, Anand pergi ke pelosok desa untuk mengajar anak-anak. Terlihat anak-anak bahagia atas kedatangan Anand. Mereka semua mendapatkan ilmu secara gratis dan juga membaca buku-buku di mobil van Anand. Seusai mengajar, Anand memberikan satu kotak emas kepada seorang pria tua. Pria tua itu lalu memberikan sejumlah uang kepada Anand. Anand lalu pergi ke bank dan menyimpan uang itu menggunakan nama palsu. Kasim menelpon Anjali dan memberitahu bahwa selama beberapa bulan terakhir, nomor Krishna dan nomor Fatimah diketahui aktif di beberapa hotel yang berbeda. Anjali langsung mencari Krishna dan Fatimah di beberapa hotel itu. Anjali menunjukkan foto Krishna dan Fatimah kepada resepsionis hotel-hotel itu. Namun, mereka semua tidak pernah melihat Krishna dan Fatimah. Malam hari, Anjali tidak bisa tidur. Anjali pergi ke kantor polisi dan terus memikirkan kasus ini. Pagi hari, Anand menemui kenalan gadis lainnya bernama Lata. Anand mengajak Lata untuk kawin lari. Lata akan mempertimbangkan hal itu. Anand dan Lata lalu kembali pulang. Anjali mendatangi Kasim untuk mencari informasi lanjutan. Hasil analisa Kasim mengatakan nomor Krishna dan nomor Fatimah sering menelpon ketiga nomor yang sama, yakni nomor seorang wanita bernama Kiran, Minu, dan Gita. Anjali dan para anak buahnya langsung pergi ke rumah Kiran, Minu, dan Gita. Sementara Pargi terus mencari rekaman CCTV di jalan-jalan besar untuk mencari mobil biru. Anjali dan para anak buahnya tiba di rumah Kiran, Minu, dan Gita. Anjali dan para anak buahnya bertanya kepada kedua orang tua Kiran, Minu, dan Gita. Kedua orang tua mereka mengatakan hal yang sama. Anak gadis mereka kawin lari dengan seorang pria dan menghilang. Mereka tidak tahu siapa pria itu. Anak gadis mereka hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Anjali kembali kantor polisi dan melakukan analisanya sendiri. Setelah mengumpulkan semua informasi, jumlah korban gadis yang hilang terus bertambah menjadi 8 orang. Korban adalah para gadis miskin yang berasal dari kasta rendah. Dari semua keluarga korban, hanya keluarga Krishna dan keluarga Fatimah yang melaporkan hilangnya anak gadis mereka. Dari pola hilangnya para gadis ini, semuanya terbukti sama. Pelakunya menggunakan nomor handphone para korban untuk mencari korban lainnya. Pagi hari, Anjali sarapan bersama ibundanya. Setelah itu, Anjali berangkat ke kantor polisi. Devi, Anjali, dan Pargi terus mendiskusikan kasus ini. Anjali mengatakan hasil analisanya kepada Devi. Anjali yakin pelakunya hanya satu orang. Setelah itu, mereka semua menghadap Kapolsek dan menjelaskan hasil analisa mereka. Kapolsek tidak setuju dengan Anjali. Kapolsek tidak yakin jika pelakunya hanya satu orang. Kapolsek menduga pelaku berjumlah banyak. Mereka semua lalu kembali pulang. Di dalam mobil, Devi dan Anjali terus mendiskusikan kasus itu.
Anjali tetap bersikukuh pelakunya hanya satu orang. Devi memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan foto para korban yang hilang di seluruh provinsi Rajasthan. Anjali mendapatkan informasi terupdate para korban yang hilang bertambah menjadi 16 orang. Kasim juga menemukan banyak nomor handphone baru yang mempunyai pola panggilan yang sama. Sore hari, Devi menjemput anaknya yang bernama Haris. Di sekolah, Devi bertemu dengan Anan. Haris dan Kapis adalah teman sekelas. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Pargi menemukan mobil biru itu di pinggir jalan sepi. Pargi lalu memindahkan mobil biru itu ke kantor polisi. Malam hari, Anan diam-diam pergi ke tempat sepi. Anan mengaktifkan nomor SIM card-nya dan menelpon Lata. Setelah mempertimbangkan semuanya, Lata bersedia kawin lari dengan Anan. Di sisi lain, Anjali belum pulang dan terus memikirkan kasus ini. Anjali penasaran siapa pelaku dalam kasus ini. Besok pagi, petugas rumah mayat di kota lain melihat foto Krishna di rumah sakit. Petugas rumah mayat itu langsung menelpon Anjali dan memberitahu bahwa mayat Krishna ada di rumah mayatnya. Anjali dan Pargi langsung berangkat ke kota itu. Setibanya di rumah mayat, ternyata benar bahwa itu adalah mayat Krishna. Anjali dan Pargi lalu membawa mayat Krishna ke rumah Murli. Murli menangis sejadi-jadinya. Anjali dan Pargi menemui Devi dan mendiskusikan hasil otopsi Krishna. Laporan otopsi Krishna mengatakan Krishna tewas akibat racun sianida. Krishna ditemukan tewas menggunakan baju pengantin di WC umum. WC umum itu terkunci dari dalam. Krishna juga terbukti melakukan enjos-enjos sebelum tewas. Masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali tubuh Krishna. Kepolisian menyimpulkan ini adalah kasus bundi. Kepolisian lalu menutup kasus ini. Anjali berpikir jika Krishna bundi karena sianida, lalu dari mana Krishna bisa mendapatkan racun itu? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan racun itu. Siang hari di kantor polisi, Pargi menyerahkan mobil biru itu kepada pemiliknya. Sebelum diserahkan, tim forensik akan memeriksa mobil biru itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Kasim memberitahu Anjali ada satu nomor SIM card atas nama Sindura yang terdeteksi aktif beberapa hari yang lalu. Alamat Sindura berada di kota Jaipur. Anjali langsung menelpon nomor Sindura. Anjali sedikit terkejut karena yang menerima telepon itu adalah Sindura sendiri. Sindura sudah menikah dan mempunyai anak. Anjali bertanya mengenai beberapa gadis yang menghilang. Sindura terlihat ketakutan dan diam saja. Anjali curiga Sindura menyembunyikan sesuatu. Anjali menutup teleponnya dan pergi ke Jaipur untuk menemui Sindura. Anan sedang bersiap-siap pergi ke pelosok desa untuk mengajar anak-anak. Anan merapikan buku-bukunya yang ada di mobil van terlebih dahulu. Fana membawakan bekal makan siang untuk Anan. Kapis datang dan mengambil satu handphone Anan tanpa sepengetahuan Anan. Setelah itu, Anan berangkat mengajar. Di tengah perjalanan, Anan menelpon Lata dan memberitahu Lata ia sudah membooking satu kamar hotel di pusat kota. Anan mengajak Lata untuk menginap di sana sebelum menikah besok paginya. Lata pun patuh dan menurut saja. Setelah itu, Anan menutup teleponnya dan menggantinya dengan nomor SIM card yang lain. Anan lalu menelpon Arti dan terus merayu Arti. Di sisi lain, Anjali dan timnya tiba di kota Jaipur. Anjali mendatangi apartemen Sindura dan mengobrol dengan Sindura. Anjali bertanya kepada Sindura, mengapa beberapa bulan lalu nomor Sindura sering menelpon nomor seorang wanita bernama Sadia. Anjali bertanya siapa Sadia, ada hubungan apa antara Sindura dan Sadia. Sindura panik dan tidak bisa menjawab. Sindura hanya mengatakan dahulu ia pernah tinggal di sebuah penginapan. Nomor SIM card Sindura sering dipakai oleh teman-temannya di penginapan. Sindura lalu menutup pintunya karena ia harus memberikan ASI untuk anaknya. Anjali lalu kembali ke kantor polisi. Anjali semakin yakin Sindura menyembunyikan sesuatu. Anjali kembali kantor polisi dan membicarakan hal ini kepada Devi dan Pargi.
Malam hari, Anan diam-diam pergi keluar kota menggunakan mobil sedannya. Anan melakukan check-in di hotel menggunakan KTP palsu. Setibanya di kamar hotel, Anan mandi dan berpakaian rapi. Tak lama kemudian, Lata datang ke kamar hotel. Anan menyambut Lata dengan memberikan bunga. Anan juga memfoto Lata. Setelah itu, Anan dan Lata melakukan enjos-enjos. Besok pagi, Anan kembali pulang ke rumahnya. Polisi di luar kota menemukan mayat seorang gadis tak dikenal di WC umum. Wanita itu tidak lain adalah Lata. Lata lalu dibawa ke kantor polisi Anjali. Setibanya di rumah, Fana mengajak Anan mengobrol empat mata. Fana meminta maaf kepada Anan karena sudah berselingkuh dengan Jai. Fana ingin bercerai dengan Anan secara baik-baik. Fana ingin memulai hidup barunya dengan Jai. Anan berpura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Anan memaafkan semua kesalahan Fana. Anan tidak mau bercerai dengan Fana. Anan memohon kepada Fana agar tidak meninggalkan dirinya. Anan bersimpuh dan menangis di hadapan Fana. Fana pun terdiam membisu. Anjali, Devi, dan Pargi mendapatkan informasi dari kantor polisi di kota lain bahwa beberapa bulan lalu seorang gadis ditemukan tewas di WC umum menggunakan baju pengantin. WC umum itu terkunci dari dalam. Gadis itu tewas karena racun sianida. Sebelum ditemukan tewas, gadis itu terbukti melakukan enjos-enjos. Beberapa minggu setelah gadis itu ditemukan, seorang ayah dan ibu mengklaim bahwa gadis itu adalah anak mereka yang bernama Gudia. Gudia juga meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Devi memerintahkan Anjali dan Pargi untuk memeriksa berkas-berkas beberapa tahun lalu mengenai kasus gadis yang hilang. Setelah diperiksa, ternyata gadis yang hilang berjumlah 27 orang. Karena pola tewasnya para korban itu sama, Anjali semakin yakin pelakunya hanya satu orang. Anjali berasumsi para gadis-gadis yang hilang itu sudah meninggal dunia. Malam hari, Anjali meluapkan amarahnya kepada pelaku dengan berlatih bela diri sendirian. Besok pagi, media terus mendesak kepolisian agar segera menemukan pelakunya. Devi, Anjali, dan Pargi menjelaskan analisanya kepada Kapolsek. Kapolsek tidak setuju dengan Anjali yang mengatakan pelakunya hanya satu orang. Kapolsek menduga ini adalah ulah sebuah geng yang terdiri dari banyak orang. Kapolsek lalu melakukan konferensi pers dan mengatakan kepada media bahwa jumlah gadis yang hilang berjumlah 27 orang dan para pelaku adalah sebuah geng. Anjali pergi menemui seorang profesor bernama Ansari dan memberikan berkas-berkas kasus itu. Profesor melihat di berkas-berkas itu mayoritas para korban ditemukan di hari weekend. Artinya pelaku bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Profesor juga menghimbau Anjali untuk mencari tahu tentang sianida yang digunakan pelaku. Profesor menyimpulkan pelakunya adalah seorang psikopat. Classic psychopath. Setelah itu, Anjali kembali ke kantor polisi. Anjali baru saja mendapatkan informasi bahwa seorang ayah dan ibu melaporkan anak gadisnya yang bernama Lata telah menghilang. Kedua orang tua Lata hanya menemukan sepucuk surat yang menunjukkan bahwa Lata kawin lari. Anjali langsung menemui kedua orang tua Lata. Kedua orang tua Lata menunjukkan foto Lata kepada Anjali. Ternyata foto itu cocok dengan korban yang ditemukan di WC umum beberapa hari yang lalu. Anjali memerintahkan kedua orang tua Lata mendatangi rumah mayat untuk mengidentifikasi mayat Lata. Malam hari, Anan memodifikasi hair dryer versi dirinya sendiri. Setelah dibuat, Anan menyelip masuk ke dalam hotel Fana dan meletakkan hair dryer itu di dalam kamar mandi. Di saat yang bersamaan, Jai sedang berenang. Seusai berenang, Jai berganti baju di kamar mandi. Jai akan mengeringkan rambutnya dahulu. Jai menyalakan hair dryer itu dan tersengat listrik hingga tewas. Anan puas karena telah membunuh Jai.
Beberapa menit kemudian, Pargi datang ke hotel dan melakukan olah TKP. Pargi menganggap sengatan listrik yang menewaskan Jai adalah kecelakaan biasa. Namun, petugas kebersihan hotel memberitahu Pargi bahwa hair dryer yang dipegang oleh Jai itu bukan hair dryer hotel. Pargi kaget mendengar hal itu. Tak lama kemudian, teman-teman kerja Fana memberitahu mengenai berita kematian Jai. Fana sedih dan menangis. Anan berpura-pura ikut bersedih dan menenangkan Fana. Besok pagi, Anan pergi ke warnet dan melakukan video Skype dengan Padma. Anan curhat masalah kehidupan yang ia alami kepada Padma. Namun, Anan mengganti semua nama-nama orang yang ada dalam kehidupannya. Di sisi lain, Kapis dan teman-temannya sedang bermain di sekolah. Secara tak sengaja, Kapis menjatuhkan handphone Anan. Teman-teman Kapis lalu merebut handphone itu dan menyalakan handphone itu. Seketika itu, Kasim melihat salah satu nomor SIM card yang ia pantau aktif kembali. Kasim memberitahu hal ini kepada Anjali. Devi, Anjali, dan Pargi langsung berangkat ke lokasi. Devi kaget karena lokasinya ada di sekolah Haris. Kepolisian menelusuri seluruh gedung sekolah. Secara tak sengaja, Anjali melihat murid-murid berkumpul sembari memegang handphone. Ternyata nomor SIM card di handphone itulah yang dicari. Kepolisian langsung menyita handphone itu. Kepolisian bertanya kepada murid-murid, itu handphone siapa? Murid-murid menjawab, itu adalah handphone Kapis. Anjali dan Devi langsung bertanya kepada Kapis. Kapis menjawab, itu adalah handphone ayahnya yang ia curi di mobil van ayahnya. Devi kenal dengan ayah Kapis yang tidak lain adalah Anan. Kepolisian lalu memanggil Anan dan menginterogasi Anan di kantor polisi. Anjali bertanya mengenai handphone itu. Anan menjawab, handphone itu ia temukan di pelosok desa ketika ia mengajar. Anjali tidak percaya dengan omongan Anan. Insting Anjali mengatakan Anan adalah pelakunya. Anan dengan jujur memberitahu polisi, ia juga mempunyai beberapa handphone lain di mobil van-nya. Kepolisian lalu memeriksa mobil van Anan. Anjali menemukan beberapa handphone Anan yang tidak ada nomor SIM card-nya. Anjali menyita handphone itu. Dalam hati Anan jengkel kepada dirinya sendiri karena tadi malam ia lupa mencabut nomor SIM card dari handphone yang diambil Kapis. Karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, kepolisian lalu kembali ke kantor polisi. Fana bertanya kepada Anan mengapa kepolisian memeriksa mobil van-nya. Anan menjawab, kepolisian sedang menangani kasus pencurian handphone. Fana pun patuh dan percaya saja. Anan kemudian memperingati Kapis agar tidak mengambil barang-barang di mobil van-nya tanpa izin. Malam hari, Anan membeli 2 nomor SIM card baru menggunakan KTP palsu. Anan lalu menelpon Arti dan menyuruh Arti untuk membuang nomor SIM card-nya. Anan mengatakan, jika nanti polisi mendatangi Arti dan bertanya mengenai nomor SIM card Arti, Anan memberitakan Arti agar tidak memberitahu apapun kepada polisi. Anan juga sudah mengirim nomor SIM card baru ke alamat rumah Arti. Arti pun tidak banyak bertanya kepada Anan dan menurut saja. Setelah itu, Anan kembali pulang. Setibanya di rumah, Anan menggoda Fana dan melakukan jos-jos. Anjali menunjukkan video interogasi Anan kepada profesor. Dari pengamatan profesor mengenai bahasa tubuh Anan adalah pelakunya. Profesor mendesak Anjali agar segera mencari bukti-bukti kuat bahwa Anan adalah pelakunya. Profesor juga menyarankan Anjali untuk memeriksa ulang mobil van Anan. Profesor juga mengingatkan Anjali untuk menelusuri lebih lanjut mengenai sianida. Anjali lalu pulang ke rumah. Anjali mencari tahu lebih dalam mengenai sosial media Anan. Di sana Anjali melihat foto Anan, Fana, dan Kapis. Karena Anjali masih penasaran dengan mobil van Anan, Anjali diam-diam pergi ke rumah Anan. Anjali menyelinap masuk ke dalam mobil van Anan. Anjali lalu memeriksa lebih detail mobil van Anan. Ketika Anjali ingin memeriksa celah sempit, tiba-tiba Anan datang dan mengunci pintu mobil van-nya. Anjali terkurung di dalam mobil van Anan. Anan melaju dengan kencang dan pergi ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Anan membuka kunci mobil van-nya.
Anjali lalu meloncat dan memukuli Anan. Namun Anjali kaget karena ternyata ia berada di kantor polisi. Devi dan para polisi lain melihat hal itu. Anan mengatakan kepada Devi, Anjali telah menerobos masuk dan menggeledah mobil van-nya tanpa surat izin. Anan akan membawa masalah ini ke pengadilan. Devi berusaha menenangkan Anan. Devi mengajak Anan masuk ke dalam kantor polisi dan mengobrol berdua. Devi melobi Anan agar Anan tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Akhirnya Anan setuju. Anan memaafkan Anjali dan tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Anan lalu kembali pulang. Devi memanggil Anjali ke ruangannya. Devi memarahi Anjali karena menerobos masuk ke rumah Anan tanpa surat izin. ప్రొసీజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, నేర్పించారు కదా నీకు అకాడమీలో. మూర్ఖమైన పనులు చేసేవాళ్ళని ఒక్కళ్ళని కూడా చూడలేదంటే నమ్ము. Anjali meminta maaf kepada Devi. Devi lalu mau merintahkan Anjali kembali pulang. Pargi kasihan melihat Anjali dimarahi Devi. Pargi lalu mengantar Anjali pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Rajni mengambil banyak uang dari loker ayahnya. Rajni lalu keluar dari rumahnya dan kabur melarikan diri. Pagi hari, Anan mengajar di sekolah seperti biasa. Setelah mengajar, Anan kembali pulang. Sebelum pulang, Anan mengambil semua nomor SIM card, foto-foto koleksinya, dan juga racun sianida yang ia simpan di dalam lokernya. Setelah itu, Anan pergi ke luar kota. Di sisi lain, Thakur mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa Rajni mengambil uangnya. Thakur akan menggugat Rajni atas kasus pencurian. Setelah Rajni ditangkap dan dipenjara nanti, Thakur akan menyuruh narapidana untuk membunuh Rajni. Thakur terlihat marah besar kepada Rajni yang sudah merusak kehormatan keluarganya. Siang hari, Anjali mendatangi kantor pemerintah setempat. Anjali bertanya mengenai penjualan sianida. Anjali meminta list siapa saja yang mempunyai lisensi khusus dan surat izin untuk menjual sianida. Anjali kembali ke kantor polisi dan terus mendiskusikan kasus ini dengan Devi dan Pargi. Anjali mengatakan beberapa dari para korban ditemukan tewas di hari kerja. Kita harus memeriksa kapan saja Anan mengajukan cuti di sekolahnya. Kita juga harus memeriksa lokasi handphone Anan di hari beberapa gadis itu ditemukan tewas. Jika tanggal Anan mengajukan cuti adalah H-1 di hari para korban ditemukan, dan jika lokasi GPS nomor handphone Anan tidak berada di lokasi korban ditemukan, maka Anan adalah pelakunya. Devi dan Pargi setuju dengan analisa Anjali. Di saat yang bersamaan, Sindura melihat berita di televisi yang menyatakan ada 27 orang gadis yang menghilang. Sindura semakin ketakutan mendengar berita itu. Sindura sedang menyembunyikan sesuatu. Sindura lalu pergi ke kamar mandi dan melakukan bundi. Sore hari, Anan tiba di luar kota. Anan pergi ke tempat sepi dan membakar semua foto-foto koleksinya, nomor-nomor SIM card, dan sianida yang selama ini ia simpan. Anan ingin menghilangkan jejak.